dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman. Nah, eh, melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan antihipertensi, penyakit hipertensi. Ya, saya review dulu. Ada yang ingat nggak hipertensi itu apa sih? Hipertensi. Nggak ada yang tahu. Tekanan darah tinggi, Ibu. Tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah itu bisa tinggi? Dikarenakan ada beberapa penyebab, Ibu. Salah satunya penyempitan pembuluh darah. Oke, selain penyempitan pembuluh darah, yang lain apalagi? Ada penyumbatan di pembuluh darah, Ibu. Penyempitan di pembuluh darah. Oke. Selain Nabil, apalagi yang lain? Ada lagi, kita 232 orang loh di sini. Bukan hanya Nabil kan yang sudah ikut kuliah kemarin. Selain itu apalagi dong? Hmm? Selain ada penyempitan di pembuluh darah, apalagi kira-kira penyebab dari hipertensi? Retensi air dan natrium, Ibu. Nggak ada yang tahu. Wah, percuma dong kita kuliah beberapa hari ini ya. Penambahan volume cairan dalam darah Ibu. Oke, kalau oke, lanjutkan ya. Saya lanjut, nggak ada yang tahu sama sekali apa itu hipertensi. Penyebab hipertensi selain penyempitan pembuluh darah tadi, nggak ada. Penambahan volume cairan dalam darah Ibu. Apa hubungannya sama hipertensi? Penambahan volume cairan di dalam darah. Ini, Bu. Penggunaan garam yang berlebihan. Apa hubungannya garam sama hipertensi? Kenapa garam bisa meningkatkan tekanan darah, Dimas? Hmm? Bagaimana HP-nya? Dina, apa kata HP-nya? Karena ada retensi air dan natrium, Ibu. Jadi, eh, itu menghambat agar cairan dalam tubuh tidak dikeluarkan dari tubuh. Akhirnya volume cairan dalam tubuh meningkat, jantung bekerja keras untuk memompa darah, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oke, itu yang kedua. Ada lagi penyebab terjadinya hipertensi selain dua itu? Nggak ada, itu aja. Oke. Kalau seperti itu kita lanjut ya. Untuk pertemuan ini, saya merasa berarti kurang maksimal berarti ya. Nanti saya akan pertimbangkan apa yang akan saya tambahkan. Apakah saya perlu untuk memberikan kalian tugas ya. Karena ternyata cuma berapa tadi tuh yang sebutin. Nadine, Dimas,
Rizka sama siapa lagi satu? Ya, oke. Teman-teman, jadi hipertensi. Terus terusnya. Oke, jadi kita kembali ke slide yang ini. Minggu lalu sudah saya tunjukkan ya. Jadi kan hipertensi itu dari dua faktor ya, ada curah jantungnya dan juga ada peripheral resistennya. Teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada kalian, saya tahu bahwa sistem perkuliahan ini memang baru sekali sama kalian, tapi kalian juga harus ingat bahwa SKS kuliah itu lebih tinggi ya dibandingkan SKS praktikum. Ya, jadi ketika nilai praktik kuliah kalian itu juga apa namanya kurang juga, nah kalian juga tetap dituntut untuk mengulang ya, karena nilai kuliah itu cukup tinggi juga, 2 kali lipat dibandingkan nilai praktikum ya Nesya ya. Nesya masih di rumah. Oh jadi Belum, Nesya Bu. naik motor sambil dengerin saya kuliah. Belum, Ibu. Saya lagi kehabisan bensin. Jadi kuliahnya sambil bawa motor. Wah luar Tadi biasa. sudah sampai, Ibu. Oke. Saya sambil Tadi memantau ya. sudah sampai di kampus, Ibu. Sudah sampai di kampus. Iya, tapi saya pulang lagi karena motor saya bermasalah. Oh kalau kuliah bisa seperti itu ya. Oke. Baiklah Nesya umum A. Oke. Baik. Oke kita lanjut ya. Oke, hipertensi. Ini kalau jaringan saya bermasalah, kalian info ya, karena kayaknya memang nggak stabil deh. Oke, nah jadi hipertensi, saya ulang, jadi dia itu karena adanya masalah ya, baik itu di cardiac outputnya maupun di peripheral resistennya, ya. Jadi kalau misalnya di cardiac output itu tuh ada masalahnya, misalnya dia Jadi kalau misalnya dia di cardiac outputnya nih ada beberapa misal penyebabnya. Bisa karena peningkatan dari cardiac preload, bisa juga karena penyempitan dari venanya, ya, itu yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan dari cardiac outputnya. Ya, cardiac output atau curah jantung atau berapa sih volume yang harus dipompa darah yang dipompa jantung dalam setiap menitnya ya itu dinyatakan sebagai cardiac output. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut sebagai peripheral resistant. Ada yang bisa menjelaskan peripheral resistant itu apa? Hambatan atau Nggak ada. tekanan untuk mengalir darah. Hambatan atau tekanan untuk mengalirkan darah. Kenapa hambatan dan tekanan untuk mengalirkan darah ini mempengaruhi hipertensi? Karena jika aliran darahnya itu terhambat, kan di pembuluh itu bisa meningkatkan energi yang digunakan untuk mengalirkan darah, sehingga meningkatkan tekanan. Oke, betul ya. Jadi kalau misalnya nih menyempit pembuluh darahnya, berarti tekanan yang dibutuhkan jantung untuk memompa darah juga akan semakin besar ya. Maka tekanan darahnya akan meningkat. Ketika tekanan darahnya meningkat, nah itulah kondisi yang kita sebutnya kalau dia berlebih peningkatannya kita sebutnya sebagai hipertensi. Nah, selain itu, saya ganti ininya dulu.
Oke, nah selain itu definisi dari peripheral resistennya. Nah, kenapa bisa peripheral resisten itu meningkat? Jadi ada beberapa faktor. Apakah karena functional vascular constriction ya, atau apa eh, penyempitan ya dari si fungsi di pembuluh darahnya menyempit. Nah, itu penyebabnya bisa karena kelebihan dari stimulasi dari sistem RAAS-nya ini ya. RAS itu renin, angiotensin, aldosteron system. Nanti akan saya jelaskan. Setelah itu ada juga nih karena simpatetik nervousnya, jadi saraf simpatiknya itu dia overactivity ya. Terus ada juga genetik, ada juga endotelial. Nah, selain itu penyebab terjadinya peningkatan peripheral resisten ini karena struktural eh, vascular hypertrophy. Jadi apa namanya terjadi hipertrofi atau apa ukuran dari si pembuluh darahnya ini membesar. Prinsipnya sama, ketika ukuran dari pembuluh darahnya membesar, artinya aliran darahnya terhambat, berarti dibutuhkan tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan darah ini, untuk mengalirkan darah di pembuluh darah, karena dia menyempit. Oke, nah dari tiga penyebab terjadinya peningkatan dari cardiac output dan peripheral resisten, tiga yang terbesarnya itu eh, overstimulasi dari sistem RAAS, peningkatan volume cairan di dalam tubuh yang mempengaruhi volume darah, dan juga ada CNS over activity ya. Jadi sistem saraf pusatnya itu over activity. Dari ketiga mekanisme peningkatan tekanan darah ini, maka obat-obat tekanan darah atau obat-obat antihipertensi itu bekerjanya di tiga sistem tersebut, ya. Nah, terapi untuk pemilih obat-obat antihipertensi itu, teman-teman, secara umum dibagi menjadi dua. Ya, jadi untuk obat penyakit apapun sebenarnya secara umum sebagai farmasis, kita tuh membagi dua. Ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi artinya dia itu pengobatannya tidak menggunakan obat. Jadi kita ubah lifestyle-nya, jadi gaya hidupnya yang mungkin dia itu jarang bergerak, ya, ataukah mungkin ada obesitas, ataukah mungkin dia sering mengkonsumsi alkohol. Nah, itu tuh akan Nah, dari itu tuh yang akan menyebabkan yang itu akan membantu untuk menurunkan tekanan darahnya kalau kondisinya hipertensi. Tapi kalau misalnya ada penyakit yang lain, misalnya dia DM ataukah apa namanya osteoartritis dan lain sebagainya, ada terapi non farmakologi, terapi tanpa menggunakan obat yang juga dia itu punya efek terhadap penyakit tersebut ya. Nah, sedangkan kalau kita bilangnya terapi farmakologi itu terapi dia udah menggunakan obat-obat antihipertensi. Ya, teman-teman biasanya dan seharusnya sebagai nanti farmasis kita itu merekomendasikan terapi non farmakologi dulu ya, karena kan tahu kalau obat itu dia itu apa punya efek samping selain dari efek terapinya ya, sehingga kalau misalnya penyakit itu masih bisa dikontrol tanpa menggunakan obat dengan mengubah lifestyle-nya, maka itu adalah pilihan yang utama dilakukan. Ya. Nah, kita masuk ke terapi non-farmakologi dulu. Khusus untuk hipertensi, ada beberapa terapi non-farmakologi yang di eh, yang dapat dipilih ya, dan dapat diterapkan untuk pasien. Jadi kan kalau kemarin kalian ingat, ketika tekanan darah normal itu kurang dari 120 per berapa tuh? 120 per 80 ya. Kalau dia hipertensi berapa tekanan darahnya Nabila? Nabila Ramadhani klinis A. Halo, Nabila Ramadhani klinis A. Oke, Nabila Alfa berarti ya. Terus di Ajeng. Di Ajeng ya berapa tekanan darahnya kalau kita sebut dia sebagai hipertensi? Di atas 120 per 80, Bu. Berapa? Di atas Berapa di Ajeng? 120 per 80, Bu. Betul itu teman-teman yang lain?
Jadi dia hipertensi kalau sudah di atas 120 per 80. Betul? 130 sampai 139, Bu. Oke. Ananta bagaimana yang mana nih yang betul nih? Ananta Sadewa klinis B. Ananta Sadewa. Halo, Ananta Sadewa klinis B. Ada bersama kami? Oke, Ananta Sadewa Alfa ya. Oke, apakah itu betul? Hmm, Yonas. Yonas. Yonas Leonardus Raja. Betulkah itu? Wah, banyak ini yang off cam ya. Oke, yang off cam ini saya tunggu 5 menit. Kalau tidak on cam berarti saya anggap semuanya alfa. Oke, kenapa? Karena saya nggak bisa melihat kalian, teman-teman. Dan pada saat review ternyata kurang sekali. Jadi bagaimana tuh caranya untuk memaksimalkan kelasnya? Kalau kalian juga nggak ada di sini, ditanya nggak nyaut, off cam pula. Oke, berarti saya tunggu 5 menit, saya akan cek ketika ada yang off cam, saya anggap dia alfa. Oke. Oke, jadi tekanan darahnya bukan karena dia di bawah 100, karena dia di atas 120 per 80 berarti dia sudah hipertensi. Tidak seperti itu ya. Tadi sudah dijelasin sama teman kalian. Dia dinyatakan hipertensi ketika tekanan darahnya berapa tuh di atas dari 130. Ya, di atas berarti kalau di 125 bagaimana, Bu? Ya artinya dia itu meningkat, tetapi belum hyper, belum berlebih peningkatannya. Belum butuh obat. Kalau misalnya sudah sampai di 125 Yonas, kayak berarti Yonas juga alfa ya. Nah, berarti kalau misalnya dia sudah di atas 125, artinya dia itu prehipertensi ataukah dia ada peningkatan tetapi belum sampai di tahap pengobatan. Nah, cara yang bisa kita lakukan apa? Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan terapi non farmakologi. Dilihat dulu di mana kebiasaannya, ya. Jadi dilihat dulu apakah pasiennya ini cukup apa namanya berisikah, apakah dia itu obesitas kah? Nah, sehingga diberikan modifikasi, dibantu untuk penurunan berat badan. Ada juga kalau hipertensi itu dia ada DASH ya. Jadi dia makanannya itu lebih fokus ke makan makanan yang bernutrisi atau sekarang bilangnya real food ya. Jadi makanannya dikasih sayur-sayuran, buah-buahan ya yang dapat mengurangi dan juga mengurangi jumlah lemak yang ada di dalam tubuhnya. Karena kan sudah dijelaskan kemarin ya, kalau misalnya lemak-lemak yang banyak di dalam tubuh ini menumpuk, maka dia itu akan membentuk hambatan ya untuk darah mengalir sehingga kalau darah ini terhambat untuk mengalir itu akan menyebabkan apa peripheral resistennya akan meningkat yang juga akan berkontribusi pada peningkatan tensinya. Ya, selanjutnya ada reduce salt intake. Jadi tadi teman kalian ada yang menjawab karena kelebihan garam, Bu. Iya, ternyata garam itu teman-teman dia kan NaCl ya. Garam ini punya kecenderungan untuk menarik air. Jadi, ketika garam di dalam tubuh kita meningkat, maka volume cairan di dalam air kita meningkat, volume darah meningkat, maka cardiac output bisa meningkat, itu yang menyebabkan jantungnya akan semakin terlambat. Ananda jawabnya, maka jantungnya akan semakin sulit untuk memompa darah. Ya, macet. Apanya yang macet? Siapa tadi yang nyaut itu? Oke, saya lanjut ya. Terus selanjutnya dia physical activity, teman-teman. Jadi bergerak itu juga akan membantu untuk tekanan darah kalian lebih stabil. Terus ada moderat
moderation of alcohol intake. Jadi pengurangan penggunaan alkohol juga itu perlu diperhatikan. Next. Oke. Tadi siapa yang teriak itu? Nggak ada yang tahu. Siapa tadi yang open mic-nya terus teriak? Oke, Randy Arfian. Halo Randy, kelas B umum. Iya, Ibu. Apa saja pengobatan non farmakologi untuk hipertensi? Nggak tahu. Jadi tadi ngapain? Randy, oke, Randy Alfa juga. Oke, Mika Nisa, Mika Nisa Aulia, C umum 2023. Mika Nisa, halo. Halo Mika Nisa. Oke, Mika Nisa juga nggak ada ya. Oke. Ini akan jadi bahan evaluasi untuk eh, saya ya pada saat menilai kalian juga. Oh ternyata seperti ini. Jadi banyak yang ternyata dia tuh cuma masuk Zoom saja ya. Oke, baiklah. Jadi jangan salahkan saya ketika nilai kalian juga terserah saya kalau seperti itu. Ya. Oke, Fadli. Fadli Agam. Fadli Agam Mustafa. Oke, Eh, Fadli. Apa saja tadi non farmakologi terapinya? Mungkin diberi obat Ibu seperti kandesartan dan spironolaktan. Non farmakologi langsung diberi obat. Kenapa Sofi sudah diajarin temannya? Oh iya Ibu, untuk non farmakologi itu berarti terapi yang lifestyle atau gaya hidup gitu Bu. Apa Mungkin contohnya? mengurangi gaya hidup yang buruk seperti Apa begadang, contohnya? Hah, olahraga. begadang. Oke, baiklah ya. Oke, next kita masuk ke farmakologi. Untuk terapi farmakologi, ini obat-obatan yang tadi disebutin sama teman kalian ya. Di sini lokasi kerja dari obat-obatan itu. Jadi kan kalau kalian lihat ya, em, masalah pada pada apa namanya masalah pada hipertensi berkaitan sama tadi si patogenesisnya ya. Jadi patogenesisnya tadi kan karena meningkatnya cardiac output, karena meningkatnya peripheral resisten, dan penyebab dari peningkatan cardiac output dan peripheral resisten ini bisa tiga penyebab utamanya karena kelebihan stimulasi dari RAAS. Oke, yang kedua karena kelebihan cairan di dalam tubuhnya. Yang ketiga karena CNS atau sistem central nervous systemnya itu dia overactivity. Ya, tiga itu menjadi lokasi kerja dari obat-obatan. Jadi seperti ini ceritanya. Jadi kan kalian sudah tahu ya bahwa hipertensi itu merupakan salah satu penyakit di sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu dia mempelajari atau dia itu berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ya, sepakat ya. Jadi dia itu sistem sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ginjal. Ya kan ya? Jadi ginjal fungsinya itu untuk menyaring darah. Zat sisa metabolisme yang terlarut sama air akan dikeluarkan melalui ginjal. Ya. Nah, artinya di dalam si ginjalnya ini
Jadi ini adalah sistem nefron. Nefron itu adalah sel unit terkecilnya ginjal, nama selnya ginjal. Jadi ginjal ini, nefron ini ada glomerulus. Glomerulus fungsinya untuk filtrasi, ya, filtrasi darah. Ketika tubuh kita merespon, ketika tubuh itu kekurangan darah, maka ginjal akan merespon, ih kok darah yang mengalir ke daerah saya ini kurang. Maka feedback tubuh kita, dia akan mengeluarkan suatu senyawa yang disebut sebagai renin. Ya, renin. Jadi renin ini akan dikeluarkan dari ginjal. Renin ini dikeluarkan oleh ginjal, ya, diproduksi oleh sel juxtaglomerular namanya. Jadi dia itu ada di nefron. Oke, si renin ini keluar, dia itu akan berfungsi untuk mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Jadi normalnya itu teman-teman, tubuh kita tuh sudah diciptakan dengan sedemikian rupa hebatnya, ya. Jadi eh, tubuh kita itu sudah apa namanya, diciptakan dengan sedemikian rupa hebatnya karena ketika tekanan darah di dalam tubuh kita berkurang, normalnya maka ginjal akan mendeteksi itu. Karena darah akan mengalir ke ginjal, ginjal akan menfiltrasi. Aliran darahnya menurun, normalnya feedback dari ginjal dia akan melepaskan renin. Oke? Nah, renin ini dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Oke? Angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2. Oke? Angiotensin 2 ini teman-teman yang punya efek sebagai untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi kan tadi kondisi tubuhnya itu dia normal, kondisi tubuh pasien yang normal, yang tidak ada masalah pada tubuhnya. Ketika terjadi penurunan tekanan darah, maka ginjal akan memproduksi renin sebagai feedbacknya. Renin akan membantu untuk mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 secara fisiologis tidak punya fungsi yang begitu signifikan, ya. Tetapi ketika angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh suatu enzim yang kita sebut sebagai angiotensin converting enzyme, maka si angiotensin 2 inilah yang punya berbagai macam efek untuk meningkatkan tekanan darah. Oke, efek yang pertamanya angiotensin 2 ini punya efek pada adrenal, ya, dia akan meningkatkan sintesis dari aldosteron. Ketika sintesis dari aldosteron ini meningkat, ya, maka terjadi peningkatan pada reabsorpsi atau pengambilan kembali air dan juga natrium. Ya, kalau misalnya air dan natriumnya meningkat, maka volume darah meningkat, peripheral resisten meningkat, tekanan darah meningkat. Itu efek pertama ketika angiotensin 2 terbentuk. Oke. Efek kedua ada di ginjal. Ternyata dia bisa mempengaruhi ginjal dan juga usus yang menyebabkan ginjal akan meningkatkan reabsorpsi natrium juga dan air, sehingga akan terjadi tadi efeknya peningkatan volume darah meningkat, peripheral resisten meningkat, tekanan darah meningkat. Efek kedua. Efek ketiga pada sistem saraf pusat ada yang namanya hormon vasopresin. Vasopresin ini akan meningkatkan volume darah. Volume darah meningkat, balik lagi peripheral resisten meningkat, tekanan darah meningkat. Terus, efek selanjutnya, ketika ada peripheral nervous system, ini akan dipengaruhi juga nih oleh angiotensin 2 tadi, ya. Jadi dia itu akan mengganggu di simpatik, menyebabkan peripheral resisten meningkat, peripheral resisten atau hambatan peripheral meningkat, maka dia akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Selanjutnya, ada juga pengaruhnya pada otot polos pembuluh, ada apa namanya, otot halusnya, ya. Jadi di vaskular itu kan dia itu ada ototnya, ya, di bagian situ, ya, yang akan berfungsi. Dia itu penyebab vasokontriksi. Ketika angiotensin 2 terbentuk, maka vaskular itu akan terjadi vasokontriksi atau penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah jadi seperti selang, ya. Kalau misalnya selangnya disempitkan, maka aliran darahnya, tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah juga akan meningkat, itu yang akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Oke, terus selanjutnya ada juga nih pengaruh di jantung. Ketika kontraktilitas jantung itu meningkat, maka kardiak output meningkat, tekanan darah meningkat.
Intinya apa? Ketika angiotensin 2 ini terbentuk, maka banyak sekali caranya untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau pada kondisi orangnya ini normal, maka tidak masalah ketika terjadi peningkatan tekanan darah karena dia memang lagi hipotensi. Ya, jadi kalau normalnya ada kondisi misalnya dia itu eh, apa namanya ada kondisi dia itu lagi lemah gitu ya, jadi lagi eh, kurang fit dan tekanan darahnya misalnya lagi menurun. Nah, kondisi normal tubuh akan melepaskan renin dalam jumlah yang terbatas sampai pada tekanan darah kita normal saja. Oke, hipertensi terjadi ketika ada disfungsi, ada gangguan pada fungsi sistem kardiovaskular itu. Ya, jadi apakah dia karena kelebihan stimulasi dari RAAS ini? Ya, jadi renin, angiotensin, aldosteron sistem. Jadi dari sistemnya renin sampai ke aldosteron, ini kita sebutnya sebagai RAAS. Ya, ada kelebihan stimulasi di daerah situ. Ataukah mungkin terlalu banyak cairan di dalam tubuh? Ataukah mungkin CNS-nya yang overactivity? Itu yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Tapi kalau secara normal, memang kita membutuhkan renin ketika kondisi tubuh kita, tekanan darah kita memang lagi rendah. Ya, itu secara normalnya dan di situ lokasi-lokasi kerja obatnya. Obatnya kerja di mana, Bu? Jadi, nah, ini dia adalah lokasi kerja obat-obat anti hipertensi. Obat-obat anti hipertensi itu golongan obatnya kurang lebih secara umum kita kelompokkan menjadi 9 golongan. Ya, jadi ini cukup banyak, teman-teman. Mohon untuk fokus ya. Berdasarkan patologi yang tadi saya jelaskan, jadi kan renin itu terbentuk ya kalau misalnya ginjal merespon bahwa aliran darah itu menurun, maka normalnya ginjal akan melepaskan renin. Itu pada kondisi normal. Tapi kalau pada pasien hipertensi, nah itu kan dia abnormal ya. Nah, adalah kelebihankah mungkin dia melepaskan renin, adalah kelebihan pada stimulasi RAAS, adalah kelebihan cairan diteretensi terus, ataukah dari CNS-nya bermasalah? Maka mekanisme kerja obat yang pertama, dia itu menghambat renin. Jadi kan kalau misalnya reninnya aktif, maka renin yang akan memulai perjalanan peningkatan tekanan darah ini. Ya, renin yang akan mengubah dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga rangkaian proses ini kemungkinan akan terjadi yang efeknya terjadi peningkatan tekanan darah. Ya, oleh karena itu ada obat yang berfungsi untuk menghambat renin. Ya, mekanismenya dia menghambat renin, obatnya kita sebut sebagai renin inhibitor. Contoh obatnya adalah aliskiren. Itu obat yang pertama. Jadi supaya reninnya tidak tidak bekerja, supaya angiotensinogennya tetap jadi angiotensinogen, tidak berubah, ya supaya tekanan darah yang dibawa ini juga tidak dia tidak berubah juga. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme kedua ada yang namanya ACE inhibitor, ya, yang nomor 1 ini. Ya, jadi ACE inhibitor itu dia adalah obat-obat yang bekerja pada enzim. ACE namanya angiotensin converting enzyme. Ya, dia itu adalah enzim yang berfungsi untuk mengkonversi dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, jadi kan kalau misalnya nih si ACE-nya bekerja, si enzimnya bekerja, ya, maka dia itu akan mengubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ketika angiotensin 2-nya terbentuk, maka rangkaian proses ini akan terbentuk, tekanan darahnya akan bagaimana nih tekanan darah kalau misalnya si angiotensin 2-nya terbentuk? Akan naik, Bu. Betul, tekanan darahnya akan naik ya, Atila ya. Betul. Nah, oleh karena itu obatnya pada pasien hipertensi, dia itu akan dihambat nih enzimnya. Jadi angiotensin converting enzimnya ini dihambat supaya angiotensin 1 tidak berubah menjadi angiotensin 2. Paham? Kalau supaya kita menghambat terjadi peningkatan tekanan darah. Contoh obatnya ada captopril, enalapril, lisinopril. Ini salah satu contoh obat yang akan kita praktekkan di praktikum nanti. Ya, ini juga merupakan first line atau pilihan pertama obat pasien hipertensi. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien hipertensi, salah satu pertimbangan bisa digunakan obat-obat dari golongan ini, ya, ACE inhibitor namanya.
ya, angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi enzimnya yang dihambat. Itu mekanisme kerja obat hipertensi yang kedua. Yang ketiga, yang ini ya, yang nomor 2 ini, dia itu namanya adalah angiotensin 2 reseptor blocker. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya nih nggak ada obat yang renin, nggak ada S, kerja dari obat ARB namanya, angiotensin 2 reseptor blocker, dia bekerja untuk menghambat atau memblok pengikatan dari angiotensin 2 pada reseptornya. Jadi kan angiotensin 2 itu akan memberikan serangkaian efek ini ketika dia itu berikatan pada reseptor. Maka obat-obat seperti valsartan, kandesartan, irbesartan, losartan bekerja dengan memblok reseptor yang akan berikatan dengan angiotensin 2. Kalau diblok berarti efeknya itu tidak muncul. Ya, munculnya itu lebih sedikit tentu saja, efeknya lebih kecil dibandingkan dia nggak diblok sama sekali. Ya, sehingga efek peningkatan tekanan darahnya bisa dihambat. Ya, paham? Selanjutnya ada obat-obat yang namanya beta blocker. Ya, ini tuh sudah masuk di CNS, salah satu obat yang kerjanya itu di sistem saraf pusat ya. Dia itu beta blocker, jadi si betanya ini dia tuh fungsinya di nomor 3 di sini. Kalau kalian lihat ya. Jadi dia itu ketika angiotensin 2 sudah terbentuk, maka dia kan akan meningkatkan kerja jantung, kontraktilitas jantung meningkat. Nah, obat-obat seperti beta blocker, dia menghambat kontraktilitas jantungnya ini meningkat sehingga peningkatan kardiak output bisa terhambat sehingga tekanan darahnya juga bisa dikontrol. Ya, ini seperti obat-obat propanolol, atenolol, ya itu kerjanya untuk menurunkan kontraktilitas jantung. Ya, dia dengan cara memblok reseptor beta. Ya, terus yang nomor 4 ada obat-obat CCB namanya, calcium channel blocker. Nah, kalsium ini teman-teman dia itu ion-ion yang ada di dalam tubuh kita, ketika dia teraktivasi, maka dia juga akan meningkatkan kontraktilitas jantung dan juga dia menyebabkan vasokonstriksi. Ya, CCB, amlodipin, ya nifedipin, nikardipin, dia itu kerjanya menghambat kanal kalsium sehingga kalsium tidak masuk ke dalam tubuh, ke dalam jantung lebih utamanya, sehingga dia bisa mencegah peningkatan kontraktilitas jantung dan juga dia disebut sebagai vasodilatasi ya. Obat-obat yang menyebabkan vasodilatasi, vasodilator agent ya. Jadi ketika ada si amlodipin, nifedipin, nikardipin, dia itu kerjanya untuk melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi dan juga dia menurunkan kontraktilitas jantung ya, sehingga dia bisa menurunkan tekanan darah. Oke, CCB ini juga merupakan salah satu pilihan utama untuk pasien-pasien hipertensi, terutama untuk pasien yang sudah lanjut usia ya. Kenapa? Karena biasanya pada pasien-pasien yang sudah berumur itu masalahnya tuh karena selangnya atau pembuluh darahnya sudah dipakaikan cukup lama nih. Misalnya pasien umur di atas 60 tahun. Berarti 60 tahun pembuluh darahnya itu bekerja. Jadi kalian bayangkan kalau selang dipakai, janganlah 60 tahun, dipakailah 5 tahun. Nah itu kan akan ada plak, akan ada alirannya tuh berbeda sama selang-selang yang baru. Nah, analoginya tuh seperti itu. Jadi ketika pembuluh darah pasiennya itu sudah berumur, maka pembuluh darahnya tuh bisa menyempit. Oleh karena itu, amlodipin, nifedipin, nikardipin, teman-teman dari kelompok CCB, calcium channel blocker, dia bekerja untuk melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi. Makanya biasanya CCB ini dijadikan pilihan pertama untuk pasien-pasien hipertensi yang dia itu umurnya sudah di atas 60 tahun. Biasanya seperti itu, ya. Selanjutnya, nah, yang kelima, ini tuh diuretik ya namanya. Jadi obat diuretik itu adalah obat-obat yang digunakan untuk meningkatkan volume urin. Ya, jadi kan tadi ada teman kalian yang menjelaskan salah satu penyebab terjadinya hipertensi karena cairan di dalam tubuh kita meningkat, cairan darahnya meningkat, maka tekanan yang dibutuhkan darah itu lebih banyak. Maka diberikanlah diuretik.
Diuretik ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan darah, cairan tubuh itu, sorry bukan darahnya, tapi cairan tubuh, sehingga kerja jantungnya berkurang. Itu obat-obatnya disebut sebagai diuretik, ya. Nah, diuretik ini dia itu fungsinya untuk tadi mengurangi volume cairan tubuh, tapi kalian harus tahu bahwa diuretik ini tidak hanya digunakan untuk pasien hipertensi, ya ada kondisi lain ketika misalnya ada edema di dalam tubuh, ataukah misalnya pasien akan menerima em, apa bukan transfusi darah, ataukah mungkin ada em, pembengkakan ya. Nah, biasanya itu akan diberikan diuretik juga untuk mengurangi cairan itu, ya. Kalau di hipertensi tadi fungsinya itu kalau misalnya cairan di dalam tubuh terlalu banyak, maka volume darah meningkat, kerja jantung meningkat, tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah lebih besar, maka tensi naik. Maka obat diuretik mengurangi volume cairannya berkurang, maka volume darah berkurang, maka tensinya juga akan turun, ya. Kerja ada juga nih aldosteron antagonis. Jadi kan sistem RAAS itu adalah renin, angiotensin, aldosteron system, ya. Ini dia kepanjangannya. Renin, angiotensin, aldosteron system. Ya, jadi aldosteronnya itu ada juga obat-obat yang kita sebutnya sebagai antagonis aldosteron, ya seperti spironolakton. Jadi spironolakton itu, jadi kan di sini aldosteronnya meningkat nih, sintesis aldosteronnya, di mana dia akan meningkatkan reabsorpsi. Spironolakton salah satu contoh obat antagonis aldosteron, dia berfungsi untuk menghambat si aldosteronnya bekerja, dan juga dia punya efek sebagai diuretik. Ya, jadi dia double action juga nih kerjanya. Makanya saya beri tanda diuretik plus antagonis aldosteron. Nanti akan kita lihat lagi. Selanjutnya ada alpha 1 blocker, ya. Jadi alpha 1 blocker itu dia kerjanya pada peripheral resistant, ya di sini. Ya, gangguan karena overactivity dari si central nervous system atau sistem saraf pusat kita ada gangguan, maka diberikannya alpha 1 blocker. Kerjanya apa? Karena ketika terjadi overactivity dari CNS, maka dia akan meningkatkan peripheral resistant. Peripheral resistant meningkat, maka tekanan darah juga akan meningkat. Oke, peningkatan tekanan darah ini bisa dihambat dengan pemberian agonis alpha 1 blocker. Ya, itu untuk mekanisme kerja obat-obat. Untuk mekanisme kerja obat yang lainnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya, ya. Jadi kurang lebih ada 9 golongan obat dari hipertensi. Ya, karena kalian farmasis, jadi sebisa mungkin itu dipahami dan dihafal obat-obatnya, ya. Oke, kita masuk ke diuretik. Diuretik ini, dia kan fungsinya untuk apa tadi? Diuretik, tahu nggak? Mengeluarkan pengaruh cairan, Bu. Mengurangi Apa aja? volume cairan dalam tubuh. Oke, betul ya, mengurangi volume cairan di dalam tubuh dengan cara dikeluarkan, ditingkatkan volume urinnya. Cara dia, mekanisme kerja diuretik ini dibagi menjadi 4. Ya, jadi memang banyak sekali teman-teman. Jadi dibagi menjadi 4. Cara dia intinya untuk meningkatkan volume urin. Volume urin meningkat berarti cairan tubuh kita berkurang. Ya, caranya ada 4. Dibagi menjadi 4 golongan diuretik ini. Yang pertama kita sebutnya sebagai carbonic anhidrasa inhibitor, ya, atau contoh obatnya acetazolamid. Ya, nah acetazolamid ini dia itu digunakan untuk hipertensi, tapi bukan first line-nya, bukan pilihan utama, tapi dia juga lebih sering digunakan untuk kondisi em, pada kondisi pada mata, ya, gangguan pada mata, ya. Oke. Nah, itu tuh mekanisme kerjanya. Jadi ini. Jadi karbonik anhidrase dia itu enzim yang bekerja untuk mengubah dari asam C2 H2CO3 atau disebut sebagai asam karbonat diubah menjadi H2O. Ya. Nah, ini kan H2O itu air ya. Jadi semakin banyak perubahan air, maka semakin banyak juga nih volume volume cairan tubuh kita. Sehingga dia itu menghambat proses pengubahan tersebut. Ya, harapannya bahwa lebih banyak si cairan tubuh ini yang dikeluarkan. Obat-obat diuretik ini teman-teman kerjanya dia tuh di ginjal ya, di ginjal karena kan ginjal ya yang menjadi pusat utama proses produksi urinnya.
Ya, jadi karbonik anhidrasa akan menghambat enzim karbonik anhidrasa tersebut. Jadi dia itu CAI, ya, karbonik anhidrasa inhibitor. Yang kedua, ada yang namanya loop diuretik atau diuretik kuat. Jadi dia itu adalah first line, pilihan pertama ketika terjadi udem atau apa namanya pembengkakan di dalam tubuh. Ya, jadi mekanismenya dia itu kerjanya di dekat lengkung handle, ya. Jadi kan di sini lengkung handle ya. Nah, ini dia kerjanya dia itu menghambat porter. Jadi kalau kalian mungkin pernah belajar pada saat pengantar farmakologi, jadi ada yang namanya porter, uniport, antiport, itu adalah transporter atau dia itu transporter atau dia pembawa. Jadi dia membawa suatu senyawa melintasi dari sel, berpindah. Ya intinya seperti itu. Kalau dia porter berarti dia itu membawa beberapa senyawa ya dalam satu kali pengangkutan. Jadi ada satu apa nih namanya? Satu transporter, satu saluran ya. Jadi dia menghambat penarikan kembali dari natrium, klorida dan kalium ya NaCl dan K untuk kembali ke dalam lumen. Karena kalau dia kembali ke dalam lumen artinya dia diserap kembali. Nah, intinya dia dihambat reabsorpsinya. Jadi dia menghambat aliran kembali natrium, klorida, dan kalium masuk ke dalam tubuh. Kenapa dihambat reabsorpsi? Supaya reabsorpsi kan penyerapan kembali di ginjal nih. Jangan diserap kembali, dikeluarkan saja. Makanya obat-obat loop diuretik seperti furosemid dia bekerja untuk menghambat transporternya ini, menghambat porternya namanya. Ya, supaya natrium, klorida dan kaliumnya tidak terserap kembali supaya dia dikeluarkan dari tubuh. Ya, jadi kalau kalian lihat bukan airnya yang dia keluarkan tapi natriumnya. Saking si natrium ini sangat apa namanya? Karena natrium ini menarik air. Kalau natriumnya dikeluarkan, maka volume air yang keluar akan semakin meningkat juga ya. Makanya salah satu mekanisme induksi hipertensi diberikanlah dia garam, air garam minumnya ya. Dan sama juga untuk terapi hipertensi non farmakologi itu tuh dibatasi penggunaan garamnya. Jadi kalau kalian kenal ada keluarga kalian yang hipertensi, coba diberitahu dikurangi garamnya karena memang garam bisa menarik air yang menyebabkan tensinya bisa meningkat. Itu loop diuretik. Selanjutnya ada diuretik tiazid ya. Hidroklorotiazid, mekanisme kerjanya dia itu di sini. Jadi si tiazid ini dia menghambat porter ya, porter yang berfungsi untuk menarik natrium dan juga klorida ya. Jadi dihambat, jadi jangan diserap kembali, mencegah reabsorpsi natrium, klorida kembali ke dalam tubuh. Jadi dia dikeluarkan saja. Nah, hidroklorotiazid ini golongan dari diuretik tiazid, dia merupakan salah satu pilihan utama pada kondisi hipertensi ya. Nanti untuk kapan Bu saya pakainya kandesartan, kapan saya pakainya furosemid itu akan dijelaskan di asuhan kefarmasian ya. Jadi bukan dijelaskan di farmakologi ya. Terus ada lagi satu yang kita sebutnya sebagai key sparing diuretik atau diuretik hemat kalium ya. Di sini juga kerjanya aldosteron antagonis ya. Jadi seperti amilorid dan juga spironolakton, triamteron, itu kerjanya dia itu di kanal natrium. Jadi kalau kalian lihat, dia itu menghambat kanal natriumnya ya. Karena dia langsung fokus ke natrium. Jadi kalau tadi furosemid dia itu di natrium, kalium, klorida. Kalau dia itu tiazid berarti di natrium dan klorida saja. Nah, kalau diuretik hemat kalium ya seperti spironolakton, triamteron dia kerjanya di natriumnya. Jadi dia menghambat si kanal natriumnya. Kanal natrium terhambat, natrium tidak bisa tereabsorpsi, maka natrium akan lebih banyak untuk dikeluarkan. Ya, seperti itu mekanisme kerja dari diuretik. Ini baru satu golongan. Teman-teman, efek samping yang paling sering terjadi pada diuretik, apalagi loop diuretik atau diuretik kuat itu adalah hipokalemia atau jumlah kalium di dalam tubuhnya itu sangat rendah. Kenapa? Karena kalau kalian lihat mekanisme loop diuretik ini, dia itu menghambat porter natrium, klorida, dan kalium. Kaliumnya juga terhambat. Jadi bisa terjadi natriumnya memang tidak dibutuhkan, tapi kalium masih dibutuhkan di dalam tubuhnya, ya, sehingga terjadilah hipokalemia.
Makanya ketika terjadi hipokalemia dan pasien tetap membutuhkan diuretik untuk mengeluarkan cairan, maka bisa diberikan pilihannya adalah diuretik hemat kalium seperti spironolakton, ya. Dan ingat diuretik hemat kalium satu-satunya ini spironolakton, dia itu juga disebut sebagai antagonis aldosteron, ya. Jadi dia bekerja pada sistem RAAS atau renin, angiotensin, aldosteron system. Itu untuk diuretik. Selanjutnya kita masuk ke ACI dan ARB, ya. Jadi ACI itu teman-teman dan ARB merupakan first line pilihan pertama untuk pasien-pasien hipertensi, yaitu pilihan utamanya. Nah, yang paling pertama kita pilih bisa dipakai ACI. Ya, kalau nanti kalian belajar di farmasi klinis atau asuhan kefarmasian mungkin kalian akan ditunjukkan nih first line-nya menurut guideline pedoman itu biasanya di ACI, ya. Nah, jadi ACI itu teman-teman dia kan menghambat enzim ya. Jadi angiotensin converting enzimnya dihambat. Jadi si angiotensin 2 ya tidak terbentuk ya. Jadi dia menghambat angiotensin 2-nya, terbentuk angiotensin 2. Nah, ini bagus untuk mekanisme kerja antihipertensi. Hipertensinya berkurang, tensinya menurun. Tetapi dia tuh punya efek samping yang paling sering dijumpai ya. Ini juga di sering menjadi perhatian. Nah, sayangnya pada saat dia menghambat AC ini, ya, dia kan ACE inhibitor nih kerjanya. Dia itu menghambat perubahan bradikinin. Jadi ada suatu senyawa yang disebut sebagai bradikinin yang dia juga membutuhkan ACE untuk menjadi bentuk tidak aktifnya. Bradikinin. Sayangnya pada pasien yang menggunakan ACE ya ACE inhibitor seperti captopril, dia itu kan menghambat ACE-nya bukan hanya di jantung. Jadi obat itu efeknya bukan hanya efek terapi, tapi ada efek sampingnya. Nah, penghambatan ACE pada jantung memang cocok untuk hipertensi, tapi sayangnya bradikinin itu dia itu juga membutuhkan ACE tadi untuk berubah menjadi bentuk yang tidak aktifnya, sehingga ketika pasien hipertensi mengkonsumsi captopril, ada kemungkinan terjadi batuk kering. Karena bradikinin yang menyebabkan batuk keringnya. Ya, jadi penghambatan ACE-nya itu tidak 100% bagus banget, Bu. Berarti belum tentu ada efek samping yang sering terjadi, yaitu batuk kering. Makanya ketika pasiennya itu diberikan captopril dan dia menderita batuk kering, maka bisa direkomendasikan untuk diganti obatnya menjadi ARB atau angiotensin receptor blocker. Ya, angiotensin receptor blocker. Ya, jadi diganti nih obatnya dari captopril misalnya menjadi kandesartan, losartan, ya. Nah, seperti itu. Oke, ini indikasinya nanti kalian baca sendiri. Oh ya, untuk materi saya, sampai pertemuan ketiga semuanya sudah ada di STAR ya, teman-teman. Semuanya sudah ada di STAR, nanti setelah praktikum akan saya upload pertemuan keempat ini ya. Nah, untuk gambaran bagaimana sih mekanisme kerja dari ACE dan juga ARB, ini lebih fokusnya ke ACE inhibitor, kenapa dia bisa digunakan sebagai agen antihipertensi. Kita lihat video berikut. If your doctor has prescribed you ACE inhibitors such as Coba saya tambah itu dulu. Supaya kalian lihat subtitlenya. If your doctor has prescribed you ACE inhibitors such as ramipril and enalapril, it may be because you have high blood pressure or heart failure or have had a heart attack. ACE inhibitors work by inhibiting the mechanism that the body normally uses to maintain blood pressure. Angiotensin 1 is an enzyme in your bloodstream. Angiotensin converting enzyme, ACE, converts angiotensin 1 into angiotensin 2. Angiotensin 2 is an enzyme that narrows your blood vessels and releases hormones that can raise your blood pressure. ACE inhibitors stop ACE from doing this conversion.
reducing the levels of angiotensin II in your body. Lowering your levels of angiotensin II relaxes your blood vessels and reduces your blood pressure to a normal level. Lowering your levels of angiotensin II also means more salt passes through your kidneys and takes water with it into your urine. Reducing the amount of fluid in your body means there is a smaller volume of blood for the heart to pump. Obat-obat dari angiotensin converting enzyme itu salah satu mekanismenya ya, karena kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya angiotensin 2 ini terbentuk, maka serangkaian efek ini akan terjadi ya, maka serangkaian efek ini akan terjadi. Nah, salah satu video tadi itu dia menjelaskan di vasokonstriksinya. Ya, jadi kan salah satu angiotensin 2 ini bisa menginduksi terjadinya vasokonstriksi. Maka dengan menghambat perubahannya itu, dia menyebabkan pembuluh darah pasiennya itu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Sehingga aliran darahnya normal, sehingga kerja jantung untuk memompa darah itu semakin ringan, sehingga tekanan darah yang terbentuk juga semakin berkurang. Ya, itu untuk ACE inhibitor. Nah, ini untuk adrenergik ya, adrenergik ada reseptor beta dan alfa ya. Jadi untuk reseptor beta itu diblok pada kondisi hipertensi ya. Jadi yang paling bagus itu untuk memblok reseptor beta. Kenapa? Karena beta ini dia dapat meningkatkan renin, dapat meningkatkan heart rate dari jantung, dapat meningkatkan kontraktilitas ya. Sedangkan ada sebenarnya beta 2. Beta 2 ini dia tuh fungsinya punya efek sebagai vasodilatasi. Ada efek vasodilatasi, dia juga dapat menurunkan tekanan perifer. Nah, obat-obat untuk beta blocker itu pada generasi pertama, dia itu menghambat keduanya. Jadi, beta 1 dihambat, beta 2-nya juga dihambat. Efeknya tetap signifikan, ada efek tekanan darahnya. Tetapi pada perkembangannya, ada obat-obat yang dikembangkan pada generasi selanjutnya, obat-obatnya lebih fokus ke beta 1. Ya, nanti akan saya jelaskan. Terus untuk alfa ini untuk alfa 1, untuk obat-obat antihipertensi, alfa 1 ini diblok. Kenapa? Karena alfa 1 dapat menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, terus dia meningkatkan peripheral resistance yang akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Makanya alfa 1 ini obat-obatnya diblok. Ya, alfa 1 blocker seperti terazosin, prazosin ya. Sedangkan untuk alfa 2-nya ini agonis alfa 2 ya. Kenapa? Karena alfa 2 ini dia itu menghambat pelepasan dari norepinefrin. Adrenalin ya. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba disuruh lari atau dikejar gitu kan, nah adrenalin kalian meningkat. Nah, sebenarnya obat-obat pada di alfa 2 itu dia menghambat pelepasan dari adrenalin itu yang akan mempengaruhi penurunan tekanan darah. Nah, makanya obat-obat antihipertensi yang bekerja pada reseptor alfa 2, pada alfa 2 itu tuh dia agonis, dia memicu, dia meningkatkan atau dia sinergis pada reseptor pada alfa tersebut. Ya. Ini untuk alfa 1, alfa 2, kalian baca sendiri. Nah, tadi saya bilang untuk beta blocker ya. Jadi beta blocker itu dia sudah ada 3 generasi ya. Jadi generasi pertama ya older dia tuh non selektif. Jadi kan kita tahu ya bahwa beta itu yang terkait dengan hipertensi sampai saat ini itu tuh ada beta 1, beta 2. Nah, yang punya efek untuk meningkatkan tekanan darah adalah beta 1. Oke, nah pada perkembangannya obat-obat yang pertama kali dikembangkan tentang beta blocker itu adalah beta non selektif. Jadi dia menghambat alfa beta 1 dan juga beta 2. Itu seperti propanolol. Selanjutnya dikembangkanlah obat yang dia itu kardioselektif. Jadi fokusnya itu dia di beta 1 saja. Ya. Jadi fokusnya itu ke beta 1 saja, seperti atenolol, acetobutolol, sehingga efek samping ke beta 2-nya itu tidak lebih berkurang atau meminimalisir efek dari beta 2. Terus ada lagi yang beta 3, jadi generasi ketiga, yaitu dia itu menghambat reseptor alfa dan juga dia itu selektif pada reseptor beta. Ya. Jadi kalau dia non selektif itu dia seperti ini. Jadi dia menghambat alfa 1, alfa 2, propanolol contohnya, dia itu menyebabkan penurunan cardiac output yang berpotensi menyebabkan terjadinya hipertensi, ya. Nah, tapi sayangnya
Yang fokus ke jantung itu cuman alfa 1. Untuk obat-obat seperti propanolol yang non-selektif, dia tuh menghambat dua-duanya. Padahal yang butuh untuk tekanan darah tuh cuman alfa 1. Nah, efek dia di alfa 2, dia itu menyebabkan efek samping. Efek sampingnya apa? Efek samping di alfa 2 itu adalah bronkospasme atau penyempitan bronkus. Ini berbahaya pada pasien asma. Jadi kan kalau asma itu dia sudah sesak nafas ya. Nah, itu tuh karena dia itu ada penyempitan dari bronkusnya. Nah, kalau misalnya dihambat lagi di beta 2, maka itu akan memperparah kondisi asma. Itu efek samping yang sering ditemui pada penggunaan propanolol karena propanolol dia itu non-selektif. Dikembangkanlah obat-obat beta blocker generasi kedua yang dia kardioselektif fokus ke beta 1 ya. Jadi contohnya acetobutolol, bisoprolol dia itu fokusnya ke beta 1 sehingga dia mengurangi efek samping di beta 2 ya sehingga efek sampingnya menurun. Makanya untuk pasien-pasien hipertensi dan asma biasanya itu dipertimbangkan untuk penggunaan obat selain beta blocker ya karena efeknya itu apa namanya efeknya itu dia berlawanan ya seperti itu. Oke, nah ini untuk kalsium channel blocker nanti kalian baca sendiri ya. Ada videonya juga. Nah, itu untuk hipertensi teman-teman. Ya, jadi secara umum sudah saya jelaskan mekanisme kerja dari hipertensi ya. Ada tugas untuk kalian. Jadi untuk satu angkatan klinis dan umum ini tugasnya untuk merangkum nama-nama obat ya. Jadi kan tadi saya hanya menyebutkan sekilas obat-obatannya ya. Padahal sebenarnya ada banyak sekali obat-obat anti hipertensi. Ya, jadi nanti akan saya kirimkan link spreadsheet-nya. Kalian mengisi daftar nama obatnya, golongan, profil farmakokinetiknya. Saya rasa di farmakologi dasar kalian sudah dijelaskan ya farmakokinetik. Ada ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, itu semua profilnya kalian masukkan setiap jenis obat. Jadi misalnya captopril, dia itu absorpsinya seperti apa, berapa persen bioavailabilitas di dalam tubuhnya, terus dia diekskresinya di mana, berapa persen di urin, berapa persen di feses, itu nanti akan kalian isi. Tugasnya itu per kelas ya. Jadi linknya itu akan saya kirimkan linknya untuk satu angkatan sebenarnya, tapi kalian download per kelas ya. Jadi silakan kalian isi. Nanti kalian tambahkan nama dan NIM yang mengisi itu. Jadi saya nilainya per mahasiswa yang mengerjakan. Jelas ya untuk tugasnya ya. Nah, tugasnya ini akan dikumpulkan hari Selasa ya, hari Selasa minggu depan berarti ya. Terus itu mungkin untuk kuliah farmakologi 2 dengan materi hipertensi, pertemuan selanjutnya sama Bu Gayuk ya untuk materi kardiovaskular yang lainnya. Ya. Nah, untuk praktikum teman-teman sebelum saya tutup, untuk praktikum ini kita akan dibagi lagi menjadi 2 ya. Jadi yang punya tugas di lab farmaka ini itu bertugas untuk mengukur lagi tekanan darah doca. Jadi yang turun ke lab ini hanya 9 ekor mencit. Ya, 9 ekor mencitnya ini kalian pindahkan ke lab farmaka F301 untuk diukur lagi tensinya. Yang punya tugas untuk mengukur tensi silahkan untuk datang setelah respon. Setelah itu yang bertugas di lab baru, kalian itu tugasnya untuk membuat larutan bahan ujinya. Ya, jadi kalian bertugas untuk membuat obat-obatannya. Obat-obatannya kan sudah didaftarin ya, kelas A1 dapat apa, A2 dapat apa, kalian bikin obat-obatannya sesuai sama mencit kalian saja. Setelah kalian bikin obat-obatannya, ingat kalian perlu untuk menghitung dosisnya, ya, hitung dosisnya berarti kalian perlu untuk menimbang bobot tabletnya supaya kalian bisa dapat BYD, dia bukan sediaan murni, ya kalian harus dapat sampai BYD. Setelah itu kalian kerjakan larutkan obatnya dalam NaCMC ya sehingga dia menjadi suspensi. Setelah dia selesai masukkan di dalam vial, nanti kalian bawa ke lab farmaka 301 untuk dioral sama teman kalian. Jadi mencitnya itu tetap di lab farmaka ya. Mencitnya 9 ekor tetap di lab farmaka. Di oralnya di lab farmaka, berarti yang punya tugas untuk mengoral juga ke sini. Oke, pemberian obat ini selama 5 hari ya. Jadi dari hari Kamis ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya sampai hari Senin.
Hari Selasa kita tinggal mengukur tensinya saja. Oke, pemberian garamnya juga dilanjutkan sampai hari Senin. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada pertanyaannya, sudah jelas ya untuk tugas dan juga apa namanya untuk tugas dan juga praktikumnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu, ya Revinka. Ibu mohon maaf izin bertanya. Itu kan yang di lab baru membuat larutan. Iya, Jadi untuk sisa hewan yang 6 ekor per kelas itu apakah dibawa ke lab baru atau tidak ya, Bu? tidak perlu. Jadi kita cuma pakai 9 ekor saja pertemuan ini. Ya, jadi di Mohon lab. maaf Ibu tidak terdengar. Oh, tidak perlu deh, tidak perlu. Jadi kita hanya pakai 9 ekor saja yang diinduksi doca saja yang kita pakai. Di lab baru tugasnya hanya membuat larutan ujinya. Ya, untuk pemberian oral, untuk pengukuran tensi semuanya di lab farmaka. Ya, jelas? Jelas Kalian Ibu. nanti menghitung dosis dulu, oke. Nanti kalian menghitung dosis dulu ya, pastikan bahwa dosisnya benar karena larutan ujinya itu akan diberikan selama 5 hari. Jadi sekali aja nih kalian bikin. Hitung dosisnya, konsul dulu sama asistennya, setelah itu baru kalian bikin obatnya. Karena kalau misalnya itu salah, berarti laporan kalian keseluruhannya akan salah. Ya, seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Yang menurunkan hewan, yang mengambil alat dan bahan pelan-pelan saja. Kita akan mulai apa namanya responsinya di 9.20 ya, 9.20. Jadi kalian silahkan mengambil barangnya pelan-pelan, jangan sampai ada yang jatuh. Ya, Ninda, kenapa? Permisi Bu, Mm-mm. di modul kan kelas A1 itu diberikan kontrol normal, jadi tidak diberikan bahan uji. Nah, jadi yang untuk di kelas itu bagaimana Bu? Oke, berarti di kelas 1 tidak usah bekerja. Berarti kalian boleh ke kelas yang lain untuk melihat proses pembuatannya. Ya, kan kelas A1 tuh memang dia nggak oral ya, nggak ada pemberian oral ya kalian nanti. Tapi kalian yang akan menjaga hewannya selama 5 hari ini. Ya, jelas? Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Cukup? Izin konfirmasi, Bu. Izin Iya. bertanya, Bu. Mm-mm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Amara dari kelas B Mm-mm. umum. Izin bertanya, Ibu, untuk yang bertugas ngasih oral, apakah ikut membuat larutan dulu atau langsung ke lab farmaka, Ibu? Stay dulu di lab baru. Jadi kamu di lab baru dulu karena kan tugas kamu oral kan. Nah, nanti setelah larutan kamu jadi, baru kamu datang ke lab farmaka bawa larutan itu. Karena larutan itu yang akan kamu pakai untuk oral. Jadi tetap stay di sana dulu membantu pembuatan larutan, baru kalian ke sini. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, cukup ya berarti ya. Oke, karena sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Ingat, laporan kalian akan dikumpulkan tanggal 9 September. Laporannya mencakup 2 pertemuan ini ya. Jadi semua dari pengukuran pengukuran tekanan darah epinefrin, pengukuran denyut jantung epinefrin, dan juga induksi doca, sorry. Jadi dari dua-duanya itu akan kalian kumpulkan di di tanggal 9. Oke, jadi skema bagan untuk pengukuran denyut jantung yang tidak ada di modul itu tuh tetap kalian buat. Oke, Dimas. Kenapa Dimas? Ibu, sebelumnya maaf Bu izin bertanya untuk yang induksi epinefrin yang Selasa kemarin itu kan belum ya Ibu ya? Apakah dilanjut hari ini Bu? Oke, untuk induksi epinefrin tidak ya. Jadi epinefrin itu cuma pada pertemuan kemarin. Jadi tidak dilanjutkan hari ini epinefrinnya. Ya, jadi yang kita lanjutkan adalah doca. Yang diberikan obat nanti adalah doca. Karena epinefrin itu teman-teman onsetnya singkat sekali. Jadi dia itu di 5 sampai 30 menit saja kerjanya. Artinya, secara teori dia itu harus sudah normal tekanan darahnya saat ini. Maka tidak perlu untuk kita induksi lagi atau kita ukur tekanan darahnya. Dia sudah selesai. Nah, untuk teman-teman yang kemarin tugasnya untuk pengukuran tekanan darah epinefrin tapi tidak dilanjutkan, itu kalian boleh datang ke lab
farmaka ini untuk melihat cara pengukuran tekanan darahnya saja. Seperti itu. Ya, tapi jangan sampai di lab barunya kosong ya. Kemarin tuh saya dengar susah Bu, di lab baru kita ada kerjaan, tapi semuanya ke lab farmaka. Jadi tolong di lab barunya tetap ya. Jadi yang ke sini itu cuman yang mengukur tekanan darah DOCA. Kalau yang epinefrin mau datang boleh, tapi pastikan bahwa di lab baru tetap ada yang bekerja membuat bahan uji. Oke, jelas? Ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaannya, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima